Ini film yang paling banyak bikin orang bercucuran air mata. Nah, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. by the way sebelum masuk, ada yang hafal sama opening kita. Pastinya lah. Kita kan sama terus. Anjir, gue lupa lagi. Harusnya yang opening next ganti-gantian ya. Oh. Iya, gue lupa Iya, tuh. Biar ada ngegocek dikit lah para pendengar kita ya. Nah, oke, hari ini kita akan ngebahas film yang paling banyak ya direkomendasiin dan di salah satu website ya. Websitenya apa, Fed? CBR.com. Oke, itu dia bilang ini film yang dijamin nih bikin lu tuh pasti berkaca-kaca minimal. Iya, di Quora juga, Bim. Iya. Gua nge-search tuh banyak orang yang rekomendasiin kalau ini filmnya bikin lu nangis katanya. Oke, nah kalau kemarin kita bahas segmen horor antah berantah ya, yang kita di mana nyari horor dari negara-negara yang gue juga nggak tahu gitu. Ternyata kita mulai dari India gitu loh. Dan sekarang kita coba menantang ya. Misalnya apa nih film paling lucu menurut siapa, kita coba tonton, apakah lucu kita review gitu. Tapi reviewnya tuh bukan lebih ke review teknis kayak kita review film biasa ya. Iya. Ini lebih ke apa yang kita rasain sih, momen sedihnya tuh di mana aja gitu. Jadi mungkin kita notes dari awal reviewnya nggak teknis tapi lebih ke subjektif kita aja. Benar. Sebenarnya juga berdiskusi dengan pendengar yang udah nonton film ini sih. Iya. Yes. Kita akan ngebahas film yang direkomendasikan dari website tersebut. Katanya sih sedih banget dan kita membuktikannya, yaitu berjudul Life is Beautiful. Tahun berapa ini ya? 1997. Yoi, 97. 97 gitu. Dan ini menarik banget. Ini film yang katanya sih minimal buat orang berkaca-kaca dari Fedrian ya gitu. Dan ini juga meraih 230 juta dolar USD bro. Iya. Di tahun tersebut ya. Dia sih nulisnya worldwide aja. Oke. Lumayan gede sih untuk Sampai detik ini kali ya. Mungkin. Nggak tahu ya. Gue juga Sama nggak tahu. Blu-ray-nya gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Harusnya sih bioskop doang sih. Bioskop Harusnya doang ya. Oke. Yes, gitu. Dan film ini by the way based on true story mungkin yang menariknya ya. Dari pria yang bernama Rubino Romeo Salmoni yang berhasil selamat dari camp Nazi. Lalu diadaptasi dari buku yang ditulisnya berjudul In the End I Beat Hitler. Nah, Life is Beautiful itu disutradarai sama Roberto Benigni gitu ya. Penulisnya juga Roberto Benigni juga bersama Vincenzo Cerami gitu, dan pemainnya juga Roberto Benigni juga ya. Iya, dia juga. Gila, mastermind banget, masterpiece banget ini film nih. Gue akuin ya. Gue juga baru dengar sebenarnya sih filmnya. Pas lu kasih tahu Fed, dan si Roberto Benigni juga gue baru tahu juga. Ini nonton pertama kali film yang didirect sama dimainin sama dia sih. Dan ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Jadi film ini menceritakan tentang seorang Yahudi Italia bernama Guido Orefice yang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Dora gitu ya. Intinya sih sebenarnya percintaan, dia punya anak gitu, dan si Guido ini bener-bener orangnya fun banget. Dia tuh ngelawak banget gitu ya. Kalau dari cerita ini sih maksudnya positif banget, ngasih positif vibes banget ke semua orang yang di dekatnya dia dan lain sebagainya, dan itu yang nanti akan membantu dia juga ya. Iya. Kayak gitu, sampai dia punya anak pun. Ini sih yang bikin sedihnya sih. Anaknya itu kan masih kecil gitu ya. Ya gue ini gak spoiler, cuma karena ini kisah nyata juga ya, bagian dari sinopsis juga. Mereka kan karena Yahudi, jadi mereka dibawa ke camp gitu lah, campnya Nazi gitu loh. Tapi si bapaknya ini, si Guino ini, dia tetap menghibur anaknya gitu loh, seolah-olah ini gak terjadi apa-apa. Nah itu yang mungkin membuat kita tuh sedihnya tuh mungkin di situ ya. Benar. Iya. Gitu, simple sebenarnya. Filmnya juga nggak begitu lama. Bahasa Spanyol sih. Itali ya. Itali, dan ini gue nontonnya Itali sama Inggris. Berarti kalau mau nonton di mana nih, Mang? Prime Video, tapi sewa sih. Di Netflix juga ada sih sebenarnya. Tapi pakai VPN, benar. Iya, harus pakai VPN. Gue pakai VPN, Fed. Jadinya nggak ada Sapindo, bro. Gitu. Dan mungkin ini juga menang Oscar ya filmnya gitu, dari Best Foreign Language Film, Best Actor, Best Music Original Dramatic Score. Gila, ini film yang di luar Hollywood ya. Tapi menang Best Actor juga ya. Iya, Best Actor sama Best Music Original loh. Tapi emang pantas sih musiknya. Iya. Dari awal yang ketika dia
transisi tuh dari ngajak Dora ke rumahnya terus tiba-tiba punya anak. Itu ya musiknya gue langsung gue ulang anjir sampai buat dengerin musiknya doang. Oh jadi si Dora ini juga salah satu faktanya adalah istri dari Roberto Benigni nih. Iya benar. Roberto Benigni ini ya. Heeh. Yes, oke, menarik nih ya. Ternyata gue baru tahu juga sih sebenarnya. Dan gimana nih, momen sedih apa nih dari film ini, kenapa di framing adalah film paling sedih? Kalau gue sebenarnya secara keseluruhan ya, gue pikir humornya ini cuma sebatas di awal aja gitu. Iya. Ternyata humornya ini tuh ngebantu nge-build biar makin sedih. Iya, benar. Dan tapi itu tuh apa ya? Dia sebenarnya line-nya tuh nggak sedih, kan menghibur anaknya ya. Iya. Cuma konteksnya itu yang bikin sedih menurut gue. Kayak konteks dia kenapa dia berbohong demi anaknya gitu. Padahal masuk concentration camp kan. Tapi dia bilang enggak, ini kita lagi ada main game. Iya. Kita harus dapetin 1000 poin. Terus anaknya disuruh ngumpet. Itu sedih banget sih. Sedihnya di konteksnya sebenarnya, bukan dari apa ya, dialognya. Biasa kan kalau film sedih dialognya sedih gitu kan. Ini enggak, padahal dialognya menghibur anaknya. Cuma konteksnya itu loh yang bikin setiap dia berbohong demi anaknya tuh gue kayak apa, sakit gitu hati gue. Kayak ini definisi mulut tersenyum tapi hati sakit dari sini. Asik. Gila sih. Tapi siapa namanya pemerannya tuh, Benigni-nya, actingnya mantap juga. Iya. Iya, dia cheerful, fun banget gitu loh. Dan gila sih gue akuin. Tapi mungkin kalau bahas film sedih gak afdol nih ya, kalau tadi gue lupa nanya gitu loh. Lu nangis gak? Gua tuh nangis sih. Nangis? Iya. Walaupun gak yang nangis sampai bercucuran air mata ya. Tapi gue nangis di akhir. Gila. Padahal lu jarang nangis kalau nonton film ya. Iya Riz, bener. Gue tuh udah skeptis sebenarnya. Oke. Kayak di terakhirnya tuh gue, kok gue ini gak nangis. Tapi gue sedih jujur. Nah itu 15 detik terakhirnya tuh. Iya sih emang. Anjir, gue langsung wah, nggak bercucur maksudnya netes. Oke. Faris. Gue kerasa, maksudnya selama pas di camp itu sedih, maksudnya kerasa banget gitu, kayak sakit banget. Memposisikan diri gue sebagai ayahnya yang berusaha untuk menghibur anaknya tuh sakit banget kayak hatinya. Cuma pas terakhir itu sih bener, Fred. Pas akhirnya si anaknya udah bebas lah ya, intinya si anaknya itu bebas, dan dia kayak apa ya, ada apa sih namanya, naratornya gitu ya, jadi narator itu anaknya ya. Iya itu bener. sih pas dia menyatakan kenapa dia bisa survive itu gara-gara ayahnya, anjing itu sedih sih. Line terakhirnya kan. Iya, line terakhir itu sih. Yes. Kalau gue gak nangis sih. Oke. Karena bahasa Inggris. Gak ngerti anjing. Plot twist anjir. Gue udah kayak gila nih orang gak nangis. Enggak, ya gue feelnya sedih. Tapi karena itu kan bahasa Italia ya. Iya. Ada beberapa part yang dia ngomong bahasa Inggrisnya gue nggak paham. Ada beberapa bahasa Inggris yang gue nggak paham. Jadi mungkin ada beberapa part yang harusnya sedih tapi gue kurang kena gitu loh. Gue harus cari dulu nih translate beberapa kata yang gue nggak ngerti. Pas gue ngerti kan, oh ternyata ini. Jadi kan kehilangan momennya gitu loh. Iya kan. Mungkin itu ya salah satunya yang ngebuat gue lebih ke berkaca-kaca. Iya. Gitu loh. Tapi drastis banget gak sih moodnya pindah pas anaknya ada tuh, yang keluar dari bunga-bunga, tempat bunga. Iya. Kayak lu bisa ngerasain gak? Iyalah. Iya. Iya kan? Sih. Tapi meskipun dialognya nggak sedih, tapi menurut gue mantep banget sih dialognya bapaknya ya. Maksudnya cara dia membujuk anaknya untuk apa ya, tetap positif gitu, keren banget sih anjir. Iya kan? Dari caranya berbohong gitu jago banget tuh. Gue nggak kepikiran gitu sampai dia bisa bohong sampai ketawa-ketawa kan. Iya. Kamu tuh cuma dikerjain, itu orang bohong doang gitu anjir. Iya. Keren dah. Sampai mau keluar kan, mau Iya, pulang. mau pulang terus ya udah ayo kita pulang, tapi padahal dikit lagi kita menang, ini gila dah. Iya. Reverse psychology-nya. Mungkin kalau udah nonton bisa relate tuh ya sama beberapa scene tadi yang kita udah. Sama gue yang bikin sedih juga, Fet. Ketika bapaknya ditodong senjata anjir lewat di depan anaknya. Yang anaknya ngintip, terus bapaknya kayak apa, ngedip, terus jalannya kayak biasa tuh, jalan lucu biar anaknya senyum anjir. Aduh, itu gue merinding banget sih. Iya. Dan itu yang gue suka lagi, kayak banyak apa ya, momen yang kayak dilakuin di awal gitu loh, kayak bapaknya jalan lucu kan buat anaknya, tapi nanti di terakhir di callback lagi buat adegan sedih. Itu mantep sih anjir. Terus anaknya suka cegukan, terus ada momen pas lagi aduh nggak boleh bersuara nih, harus ngumpet dia cegukan. Iya. Terus apa, kan ada adegan disuruh mandi tuh ya di campnya. Nah di awal tuh kayak udah dikasih tahu kalau anaknya nggak demen mandi. Nah akhirnya dia nggak ikut tuh ke tempat permandian gas chamber itu. Anjir mantep sih kayak gitu.
Gue demen banget. Iya bagus, gue suka banget. Berarti rapi ya, dari penulisan rapi, directing rapi. Kayak dari awal tuh semua udah di plan sedemikian rupa, mantep sih. Yes, gue gila, gue applause lah untuk Roberto Benigni-nya sih. Iya. Gitu. Dan dari gue juga sama sih Vet, gue cukup gila. Gue pas nonton ini film jadul, kadang tuh pace-nya tuh lambat, ngebangun moodnya susah gitu loh. Tapi ini gue dari awal tuh udah interest banget gitu loh. Dan yang gue suka lagi, lu nggak perlu nunggu. Misalnya orang mau nangis, gue lagi broken heart, gue harus nonton film yang tentang putus itu baru nangis gitu. Iya. Lu nggak perlu konteks lu dalam keadaan apa, mood lagi apa, lu nonton ini pasti sedih gitu loh. Iya bener. Gitu. Dan yang bagusnya dari Life is Beautiful tuh ternyata mungkin bener ya ini film sedih ya. Maksudnya gue setuju gitu loh. Komedi tapi sedih. Dan mungkin oke lah kalau kayak gitu kita versus kali ya. Kita head to head nih ya sama. Apa nih film apa yang bisa menyaingi film ini? Iya sih sebenarnya ya. Sebenarnya ada beberapa film sedih, mungkin Hello Ghost gitu ya, itu juga sedih. Ya. Miracle in Cell Number 7 itu sedih gitu. Tapi kita mungkin ngangkatnya sepakat gitu ya. Mungkin film jadul juga gitu, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oke, gue udah nonton sih. Lu udah nonton ya? Gitu ya. Ya kita cuma mengangkat itu karena emang temanya oke gitu dan cukup kompleks dari segi cerita, tapi oke bisa mengalahkan kesedihan Life is Beautiful. Iya. Kita lihat di segmen head to head film. Oke bro, ini buat yang udah nonton aja kali ya. Tapi buat yang belum nonton juga gak apa-apa sih kalau lu seneng sama versus film ini gitu loh. Iya, kadang kan memang orang ada yang kayak gak apa-apa dikasih spoiler ya. Iya. Justru kalau dikasih tahu spoilernya malah makin pengen nonton. Iya. Aneh sih orang kayak gitu. Gitu, tapi ada lagi freak teman gue malah. Kita nggak dia spoiler nih misalnya, dia nggak suka banget di spoiler, tapi sampai ngeselinnya satu grup cuma dibilang after credit Spider-Man ada 2 ya, live group. Anjing baper lu nyet. Gila. Gue anjir. Sampai segitunya. Gak jelas. Terus dia buat grup baru tanpa orang yang spoiler itu. Wah itu bukan spoiler aja. Malah ngasih tahu ini ya, waktu kita biar nggak sia-sia ya. Gak jelas emang. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi Eternal Sunshine of the Spotless Mind tahun 2004 gitu ya. Dan melawan Life is Beautiful tahun 1997. Dua-duanya tuh film bagus menurut gue. Film yang worthy to watch banget gitu. Cuma bedanya mungkin dari segi cerita, yang satu lebih ke romance percintaan, yang satu lagi lebih ke keluarga gitu ya. Iya. Gitu. Dan yes, menurut gua filmnya sedihan mana, dari gue pribadi kalau seandainya Life is Beautiful tadi sih, lu nggak perlu butuh background atau mood apa untuk dapat sedihnya gitu. Tapi kalau Eternal Sunshine of the Spotless Mind, gue jamin banget, gue rekomendasiin banget ketika lu abis putus. Iya. Lu nonton Eternal Sunshine of the Spotless Mind, balikan bro. Dijamin loh. Dijamin anjir. At least kalau misalnya pasangan lu gak mau, berarti dia belum nonton aja gitu. Suruh nonton berarti ya. Iya gitu. Dari lu gimana tapi? Gue cukup sedih sih sebenarnya sih. Abis pertama kali nonton tuh kayak sebenarnya gue awal-awal gue pengen nonton tuh kayak sambil main HP gitu. Iya. Tapi abis 10 menit 15 menit anjir langsung kayak kok bisa kayak gini ya. Jadi penasaran gue, akhirnya gue fokus nonton. Dan ya abis nonton itu gue sebenarnya ada perasaan sedih juga sih. Oke. Tapi lebih ketutup sama perasaan penasaran. Ini akhirnya gimana ya? Makanya jadi otak gue sebenarnya mikir. Kan kalau Life is Beautiful kan ngalir aja kan. Iya. Jadi kayak yang main cuma perasaan doang nih. Tapi kalau si Eternal otak gue juga main. Iya benar sih. Yes benar. Mungkin Eternal sinopsis dulu kali ya buat yang belum tahu gitu ya. Jadi Eternal Sunshine of the Spotless Mind itu diperanin sama Jim Carrey dan Kate Winslet. Yes. Ini tuh bercerita tentang si Jim Carrey cowoknya dan Kate ini pacaran gitu ya. Dan mereka tuh benar-benar pasangan yang cukup serasi lah, sampai suatu ketika bangun si Jim Carrey-nya itu nggak tahu kalau si ceweknya tuh udah ngelupain ingatan si cowoknya gitu. Sampai suatu ketika Jim Carrey-nya memutuskan untuk melupakan ingatan ke ceweknya juga gitu. Jadi ada satu klinik yang untuk melupakan ingatan gitu. Sampai akhirnya Jim Carrey ketika mesinnya masuk ke kepalanya, mereka ingatan-ingatan selama mereka berpacaran hilang. Di situ dia baru nyadar kayak gue nggak mau ngelupain nih cewek gitu. At least dia udah pernah di hidup gue, dan gue pengen kalau gue harus pisah, gue masih bisa ngingat si cewek itu. Jadi dia berusaha melawan mesin untuk tetap ingatannya tetap utuh gitu.
Iya benar. Nah kurang lebih sinopsisnya kayak gitu sih. Dan gila bro, sedih banget bro. Tapi ada komedinya juga sebenarnya. Iya dong. Tapi bukan tersirat gitu ya. Tipis itu. Gara-gara Jim Carrey-nya aja lucu. Iya sih emang. Yes, ini gue suka banget sih. Favorit gue sih. Tapi gimana sih kalau menurut lo sedihnya tuh lebih dapet nggak? Kalau gue sih kalau sedih gue lebih sedih Life is Beautiful sebenarnya. Tapi secara keseluruhan gue lebih suka Eternal Sunshine sih. Maksudnya sebagai keseluruhan film ya. Karena gue suka banget sama konsepnya, terus sama idenya. Terus kan ini kreatif banget menurut gue filmnya karena kan masuk ke dalam pikiran Jim Carrey ya ceritanya ya. Iya. Dan ditunjukin tuh memorinya dia yang hilang ke bawah. Pokoknya kehapus gitu lah, tapi menarik banget dia nunjukinnya tuh, jadi kayak ada surrealismenya. Jadi kan ada yang di adegan di dapur. Oh iya. Yang ibunya terus Jim Carrey jadi kecil, itu keren banget anjir. Kayak pakai teknik-tekniknya mantep-mantep gitu, kreatif banget. Gitu. Dan endingnya juga salah satu yang terbaik sih. Wah, Itu ada teorinya kan? Teori apa? Teori ending ya? Apa? Gue sempat baca-baca. Jadi kan abis dia ending yang ketawa-tawa tuh, oke kan? Kan diasumsikan dia melanjutkan hubungannya kan, yang dia lari Iya. di salju. Nah rambutnya kan jadi merah kan? Iya. Jadi kalau lu nonton di filmnya tuh rambutnya tuh berubah Bim. Awal ketemu tuh ijo, Iya. dari ijo ke oren ke merah. Nah terus di salju rambutnya tuh jadi merah. Nah banyak yang mengasumsikan kalau mereka tuh melanjutkan hubungannya. Dan kayaknya berhasil gitu. Oke. Karena kalau pas di pikiran si Jim Carrey sama Kate Winsletnya tuh larinya ke kanan. Tapi kalau di situ ke kiri. Anjay. Montauk ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Gila, salah Yes, satu yes. yang paling membekas. Yes, pokoknya ada satu juga quotes-nya yang bagus banget ya, banyak banget gitu kayak kita ketemu di waktu yang salah nih, bukan Firza Bersari ya lagunya ya. bukan, Tapi bukan. cocok kalau dijadi soundtrack. Iya, tapi bukan. Jangan deh, jangan. Ya pokoknya sih dia ketemu di momen atau waktu yang salah gitu. Tapi mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu, ketika gue ketemu lu di cafe shop gitu, dan gue akan tetap give another shot aja gitu sama lu gitu loh. Gue akan nyoba lagi gitu. Tapi konsepnya menarik sih. Menarik. Pas di akhir balik lagi ya. Apanya? Adegannya. Lagi. Iya kan, ketemu di Adegannya kereta pas lagi kan. iya. Iya. Iya, gue suka. Itu aduh ya, gue Life is Beautiful tuh sedih, komedi kemasannya gitu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ceritanya tuh unik. Benar. Lo harus berpikir untuk mendapatkan sedihnya. Kalau Life is Beautiful, lu nggak perlu berpikir untuk mendapatkan sedihnya gitu. Iya. The best sih emang. Salah satu yang paling membekas sih, gue pertama kali nonton aja gila langsung terobsesi bro. Dari Kate Winslet ya kan, di situ cakep banget anjing. Iya. Umur 28 tuh Riz. Anjay. Penasaran gue. Lu Umur penasaran? berapa sih nih orang? Terobsesi anjir, sampai jadi DP line loh dulu. Clementine. Yes, ini juga salah satu emang film romance sci-fi yang terbaik lah gitu. Tapi kalau ngomongin sedihnya, balik lagi. Kalau gue Life is Beautiful. Tetap Life is Beautiful. Karena apa ya, menurut gue sih kalau udah menyangkut keluarga, Iyalah. gue udah paling paling lemah kalau menyangkut keluarga. Kalau romance gue masih biasa aja lah sebenarnya. Iya. Gue juga Kalau sih. keluarga gue nggak bisa nahan. Lu juga Fat? Iya. Life is Beautiful. Gue Life is Beautiful karena ada ini satu adegan, bukan satu adegan sih. Jadi inget gak pas yang dia ketangkep tuh? Iya, ingat. Itu bikin gregetan juga buat gue ya. Kayak gue pikir nih orang bisa kabur kayaknya gitu. Yang udah mau ditembak Iya kan. sih. Udah mau ditembak, taunya disuruh sama prajuritnya jangan di sini nembaknya. Iya. Gue pikir wah nih jangan-jangan masih bisa kabur nih. Ya kan? Terus abis itu setelah dia jalan kehalingan mobil yang Iya. jadi hitam semua. Gue pikir ayo nih jangan-jangan masih bisa kabur nih. Taunya kagak. Udah belok abis ditembak dia Agak lama kan posnya. agak lama keluar kayak jalannya canggung gitu, Riz, nunduk. Oh iya, siapa tahu ya. Iya, gue pikir ninjir masih bisa nih kayaknya nih, masih bisa hidup nih. Teori itu bro. Iya. Terus juga nunduk kayak buru-buru kan. Wah, ini masih bisa nih. Tapi pas di akhir, bro, ada lainnya. Langsung dah gue. Iya sih. Film yang bikin sedih banget gitu ya, dan nextnya mungkin kita akan head to head atau versusnya dengan yang apple to apple gitu. Mungkin bisa rekomendasi juga, Bang. Gue dapat di website apa misalnya, kita nggak tahu ya. Film yang bikin lu ketawa
sampai terbahak-bahak misalnya gitu. Atau film yang bikin apalah romance gitu atau apa gitu. Oke lah sih kita ya di podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa dengerin, komen gitu ya. Kunjungi YouTube-nya juga. Dan follow Twitter, Instagram, TikTok. Banyak banget sosial media Opini Tengah Malam lengkap. Subscribe YouTube-nya, follow di Noise, share ke teman kalian. Kunjungi websitenya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.